kita punya ekspektasi yang keliru tentang siapa itu Tuhan. Teman-teman sadar nggak bahwa menjadi orang Kristen, kita tuh sedang menuhankan atau menyembah Yesus yang adalah Raja, tetapi dia bukan cuma Raja doang, tapi dia adalah Raja yang merendahkan diri. Amin. That's the point. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Bapa dan dia kemudian datang kepada umatnya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Tapi umatnya ngapain? Menolak dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendekat kepada umatnya. Dan bagaimana cara dia mendekat? Dia mendekat dengan merendahkan diri. Banyak orang tidak ngerti Tuhan yang kayak begitu. Karena mereka berpikir Tuhan adalah Tuhan yang di awan-awan. Tuhan yang kayak kakek-kakek. Ayo ngaku siapa yang mikirnya kayak gitu? Kalau kita ngomong Tuhan, bayangan kita langsung kayak gimana? Kakek-kakek jenggotnya panjang kok, rambut putih lagi duduk di tahta. Terus kemudian sambil ho 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 gitu kan? Lalu kemudian ada pelangi, ada bling 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 bling, ada malaikat-malaikat terbang-terbang anak kecil, Cupid gitu kan? Hello? Somehow kita cuma membayangkan Tuhan yang kayak begitu. Kita nggak membayangkan Tuhan yang mendekat kepada umatnya. Dan Tuhan yang kayak begitu, Allah yang transenden itu adalah Allah yang mendekat kepada kita dengan merendahkan diri. Itu loh Yesusnya kita. Dan masalahnya adalah orang-orang yang berasal dari agama lain tidak akan pernah bisa paham Tuhan yang demikian. Why? Karena mereka tidak diajarkan Tuhan yang merendahkan diri itu. Mereka tidak pernah diajarkan. That's why kenapa mereka selalu tanya, kok Tuhan dipaku? Kok Tuhan begini? Ekspektasi mereka adalah ekspektasi yang salah. Dan jangan salah, ini bisa saja terjadi bukan cuma pada orang yang non-Kristen, terjadi juga pada orang Kristen. Loh kok bisa? Begini loh, ekspektasi orang Kristen itu bisa salah. Ketika teman-teman pernah dengar nggak ada yang mengatakan begini, Tuhan kita hebat, maka kita juga pernah dengar nggak? Oh karena Tuhan berkuasa, maka hidupmu harus berkuasa. Saya harap saya bisa juga saya bisa punya kuasa yang sama di tengah-tengah jalanan macet cengkareng kayak tongkat Musa begitu. Enak banget. Tapi masalahnya apakah karena Tuhan kita hebat lalu kita berharap hal yang sama? Itu adalah expectation yang salah sekali. Ada yang mengatakan kalau beriman pada Tuhan hidupmu pasti lancar, pasti diberkati. Ekspektasi yang salah. Ada orang Kristen yang begitu cepat kecewa sama Tuhan. Tuh, kok aku kecewa sama Tuhan? Why? Because I have been pray for nights. Sebelum ujian aku telah berdoa puasa kok. Aku kasih persembahan berpuluhan. Tuhan tolong aku waktu ujian. Tapi Tuhan gak tolong aku waktu ujian. Nilaiku jelek. Halo? Wrong expectation. Ekspektasi yang salah. What's your expectation? Kenapa kita nggak berasa greget sama Tuhan? Why? Karena somehow kita punya ekspektasi yang keliru tentang Tuhan. Kita menginginkan kalau kita doa Tuhan jawab seperti yang kita mau. Dan itu adalah kebodohan kita sendiri. Karena memang Tuhan bukan Tuhan yang hadir untuk menjawab seluruh doamu. Karena Tuhan kalau jawab seluruh doamu, saya tanya siapa yang Tuhan? Hah? Siapa yang Tuhan?